Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMK Negeri 7 Guru. Hari ini adalah episode pertama kita podcast untuk mempresentasikan produk-produk yang dibuat oleh kelas 12 multimedia. Nah, telah hadir di samping saya dari kelompok berapa? Kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah produk yang nantinya sepertinya saya lihat produk ini kreatif, bagus. Nah, langsung saja tanpa basa-basi saya sapa dulu narasumber saya di kelompok 3. Siapa namanya? Zahrina, panggilannya? Rina. Nah, Rina di tangan Rina ini sudah dari tadi saya melirik ke ini kayaknya sebuah produk yang kreatif. Bisa dijelaskan produk apa ini, Rina? Nah, ini tuh produk ini, Pak. Namanya tuh permisi dulu, Pak. Ya. Ini namanya proyektor sederhana. Ini gunanya itu buat kayak kita nonton video agar lebih jelas, lebih besar. Terus tuh lebih enak aja, nggak biasa kan kalau misalnya kayak kita kayak nonton di luar kan biasa sinar matahari, kayak silau. Jadi kita bikin sebuah proyek yang kayak begini. Jadi itu lebih gampang, kayak kita lebih kayak taruh HP di dalam, jadi kayak enak gitu nonton tanpa ada silau dari matahari atau jadi dari lampu. Iya, alat bantu untuk melihat HP. Nah, saya sudah tidak sabar pengen lihat nanti prakteknya seperti apa. Namun sebelum itu saya mau tanya-tanya dulu nih, Rina. Dalam pembuatan ini kamu kendalanya apa? Banyak, Pak. Banyak. Coba salah satunya apa? Salah satunya ini pemasangan tuh kadang-kadang lemnya tuh kurang dekat gitu. Ini pakai lem apa pakai lakban nih? Pertama kita pakai lem dulu, Pak. Pertama kita coba. Oh, lem tembak ya? Enggak, Pak. Kita kekurangan lem tembak. Oh, nggak pakai lem tembak. Jadi kita pakai kastol. Jadi kita tunggu sampai kering dulu baru kita tempel gitu. Oh, gitu. Terus, biar lebih rekat, kita kasih solasi supaya dia kayak lebih rekat aja gitu. Ini Pak. lakban hitam ya atau solasi? Solasi ya? Selotip. Iya, Pak. Nah, kalau di depan ini saya lihat ada kayak lensa ini. Lensa apa ini? Ini kaca pembesar, Pak. Kaca pembesar. Kaca pembesar apa modifikasi dari botol bekas kamu potong gitu enggak ya? Enggak, Pak. Kita langsung pakai kaca pembesar. Kaca pembesar dilepas berarti itunya, pegangannya. Bisa dikasih tahu nggak? Ini kan kalau nggak salah bahan dasarnya dari kardus nih. Nah, hampir 90% semuanya terbuat dari kardus. Namun pemirsa di sini ada sebagian yang pakai lensa nih. Ya, ada ini ya, kalau kita bisa lihatkan, mungkin pemirsa bisa lihat di sini ada lensa yang dibuat dari lensa cembung. Cembung apa cekung? Cembung ya, cembung. Bisa dijelaskan mungkin biaya untuk membuat satu buah proyektor ini berapa? Biayanya, Pak. Kira-kira habis berapa? Ekonomi sih kayaknya murah ya, Pak. 50.000 aja. 50.000 sudah bisa buat kayak gini. Nah, ini pemirsa sudah bisa sebenarnya kita buat produk yang murah dan membantu kita untuk bisa melihat seperti proyektor minimalis kalau saya boleh katakan ya. Bisa langsung kita uji coba kan, mungkinnya saya sudah penasaran dari tadi uji coba bagaimana proyektor ini bekerja. Coba mungkin bisa dibantu ini kasih ini dulu biar agak gelap toh. Oke, silakan Rina coba didemonstrasikan bagaimana cara kerja alat ini. Langkah pertama, Ya. tentunya kita punya HP ya. Ya, HP-nya jelas harus ada ya. Kita kasih terang kontras dulu, Pak. Ya. Oke, good. Oke. Kayaknya masih kurang gelap ini ya. Coba dari sana ditutup, mungkin agak silau sekali. Kita langsung pasang aja, Pak, kayak gini. Dia pas. Oke. Kita Tutup. Terus kita tes dulu ya, Pak. Ada revisi kalau misalnya. Oh iya ya. Jadi kita ngelihat dari sini gitu? Atau Iya, ini Pak. ditembakkan ke sana? Enggak? Bisa di kayak gini aja bisa, Pak. Ada ini nggak, Pak? Kayak ganjelan gitu nggak, Pak? Oh, ini aja HP dulu sementara. Bisa.
agak deket dikit Pak nampaknya. Kelihatan nggak, Pak? Oke, I know. Yes. Jadi Oke, coba Rina bisa kasih mati dulu. Coba Rina bisa jelaskan enggak tadi saya lihat pemirsa kita harus lihat melalui kaca ini, cermin ini. Lensa, bukan cermin, lensa. Jadi kita bisa lihat dekatkan begini supaya tampak besar dan tampak jelas ya. Tujuannya kamu cat hitam ini sebagai apa? Kenapa dicat? Kenapa nggak putih atau kenapa nggak hijau? Kita lebih kayak hitam aja biar warnanya Gelap. Artinya cahayanya supaya bisa tidak memantulkan cahaya gitu ya. Ini kan kalau kayak gelap gitu warnanya polos-polos aja kan kayak enak bisa dipajang misalnya catnya warna pink masuklah gitu. Kalau misalnya dipajang di kamar gitu. Kira-kira bisa nggak kalau kita ganti bahannya dari selain kardus kayak styrofoam gitu, bisa nggak? Sejauh ini kita cuma praktiknya pakai kardus sih, Pak. Iya. Pakai kardus aja potongnya tuh susah banget loh, Pak. Apalagi pakai yang lainnya gitu. Oke, mungkin untuk lebih memudahkan mereka masih pakai kardus. Kenapa nggak pakai kayu? Mungkin karena nggak ada gergaji kayunya, agak ribet, harus paku dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu masih bisa digunakan ya kalau kayu dan styrofoam itu masih bisa. Namun ketika proses pengeleman mungkin kalau styrofoam agak susah karena styrofoam itu kalau kena lem kayak yang agak keras sedikit itu dia meleleh. Jadi mereka gunakan agak keras sedikit. Namun harganya ekonomis, murah. Bagus, saya berikan apresiasi buat kelompok berapa tadi, kelompok 2 ya? Kelompok 3 yang diwakili oleh Rina, yaitu mereka membuat sebuah produk dari bahan kardus dibuat sederhana mungkin. Judulnya apa tadi ini? Proyektor sederhana. Ya. Dari saya mungkin evaluasinya adalah silakan dikembangkan lagi. Mungkin dibuat, ini masih prototipe ya, prototipe itu masih banyak kekurangan. Silakan dibuat, dikemas sedemikian rupa sehingga layak untuk dijual. Kira-kira seperti apa produk ini bisa dimaksimalkan untuk dijual, dipasarkan, itu kira-kira dibuat mau seperti apa. Kalau untuk kotak seperti ini saja dan tanpa ada hal-hal yang menarik lainnya, mungkin orang akan kurang berminat, kurang tertarik. Namun ketika dibuat sebagus, serapi mungkin, orang akan berminat. Silakan mungkin ada yang mau disampaikan mungkin Rina di penutup? Oke, mungkin pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang masih sekolah, yang mau membuat produk itu seperti apa perjuangannya ya, atau apa, terserah, silakan. Ini buat pesan-pesan buat teman-teman yang sedang sekolah nih, terutama yang kelas multimedia ya, karena mereka jurusannya multimedia. Kira-kira kiat-kiat apa nih? Mungkin ya di luar produk inilah, mungkin biar semangat belajar itu rahasianya apa, tips-tipsnya kamu belajar di rumah supaya lebih rajin belajar, atau terserah. Ini pesan dan pesan saya ya pribadi sendiri, jangan pernah meremehkan sampah yang ada di lingkungan kalian, karena sampah-sampah yang ada di lingkungan kalian tuh lebih bermanfaat. Contohnya seperti karton, kita bisa bikin produk yang sederhana seperti proyektor sederhana. Oke teman-teman, sekarang good job. Atau bisa barang-barang yang lain yang bengkas yang bisa kita bikin jadi sebuah proyek atau sebuah benda yang bermanfaat. Jadi jangan pernah meremehkan sampah-sampah di sekitar Anda. Siapa tahu sampah-sampah tersebut bisa kalian olah menjadi produk yang sederhana. Oke, bagus sekali. Kita berikan aplaus untuk Rina dan teman-teman sudah memberikan sebuah pesan-pesan ya buat teman-teman di rumah. Nah, ini pesan yang sangat menarik yang buat saya, ini program saya juga tentang sampah sebenarnya. Mereka bisa mengolah sampah, membuat mereka menjadi bahan-bahan yang seperti ini. Jadi, kalau ada sampah di rumah, yang terutama sampah-sampah kardus ya, ini bisa dimanfaatkan. Kalau sampah plastik kira-kira dimanfaatkan buat apa ya? Plastik kayak plastik minuman bisa bikin bunga. Kerajinan ya? Iya, kerajinan. Iya, jadi hiasan bunga. Iya. Sampah-sampah itu bisa dimanfaatkan. Jadi tidak hanya dibuang begitu saja, tapi bisa kita manfaatkan. Baik, terima kasih podcast dari SMK Negeri 7 Buru.
dari kelompok 2, kelompok 3 tentang proyektor sederhana cukup sampai di sini, dan selanjutnya akan datang narasumber yang selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.